perkenalkan, nama saya Jandri Raptama Kristanto Sihite, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan pertama, guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SMA Negeri 1 Aman Raya, Kabupaten Nia Selatan. Pada kesempatan kali ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan pertama dengan materi pelajaran lempar lembing di kelas 11. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sehat semua kan? Iya. Bapak yakin semuanya pasti sudah semangat, tapi supaya kita makin semangat lagi, kita yel-yel dulu. Masih ingat yel-yel kita kan? Oke, kita coba. Siapa kita? Saya sehat, saya semangat, saya hebat, luar biasa. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai lempar lembing. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Agnes Novia Halawa. Pak. Juliman Risto Deli. Hadir, Pak. Lisnawati Laya. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir ya. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita buka dengan berdoa kepada Juli. Bapak persilakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis keterampilan melempar lembing untuk menghasilkan gerak yang efektif. Kemudian mempraktikkan hasil analisis keterampilan melempar lembing untuk menghasilkan gerak yang efektif. Indikator pencapaian kompetensi pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama berdoa, tadi sudah kita lakukan. Jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Kemudian menganalisis gerakan lempar lembing, menganalisis kesalahan gerakan lempar lembing, dan melakukan perbaikan. Kemudian mempraktekkan gerakan lempar lembing. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kita selalu memohon pertolongan Tuhan. Makanya tadi kita awali dengan berdoa. Yang kedua, anak-anak Bapak diharapkan berperilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, serta responsif dan proaktif setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian, anak-anak Bapak mampu menganalisis cara melakukan lempar lembing. Anak-anak Bapak mampu menganalisis kesalahan dan memberi solusi. Kemudian, anak-anak Bapak mampu mempraktikkan cara melakukan lempar lembing dengan baik dan benar. Manfaat lempar lembing adalah yang pertama menguatkan otot-otot lengan, yang kedua membuat tulang lebih kuat, yang ketiga meningkatkan konsentrasi, yang keempat meningkatkan ketepatan, yang kelima berprestasi. Jadi poin yang kelima ini, ketika kamu mampu melakukan lempar lembing dengan baik, kamu mampu melempar lembing sejauh mungkin, nah disinilah nanti kamu bisa mendapatkan sebuah prestasi. Anak-anak Bapak, siapa kira-kira di antara kalian yang bisa menyampaikan
pemahamannya mengenai lempar lembing. Silakan. Silakan, Ida. Menurut saya lempar lembing adalah salah satu cabang olahraga atletik yang mempunyai tujuan untuk melempar lembing sejauh-jauh mungkin. Dan untuk menghasilkan lemparan yang jauh, seorang atlet membutuhkan 3 teknik, yaitu kekuatan, kelincahan, dan kecepatan. Seperti itu, Pak. Baik. Ya. Jadi tadi si Ida sudah memukakan pendapatnya atau pemahamannya mengenai lempar lembing. Jadi anak-anak, lempar lembing itu adalah salah satu permainan olahraga atletik ya dari cabang lempar yang tujuannya melempar lembing atau tombak sejauh mungkin. Kemudian lempar lembing ini sebenarnya diadopsi dari nenek moyang kita dulu ketika berburu. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita mulai dari gerakan pemanasan. Ya, kepada anak-anak Bapak, silakan ambil tempat masing-masing, ambil tempat yang nyaman untuk melakukan gerakan pemanasan. Nanti ikuti gerakan Bapak ya anak-anak. Ya, sekarang tarik kepala ke bawah. Ya. Kemudian silangkan tangan kanan di depan dada. Tekuk ke belakang. Angkat ke atas. Oke, tangan di depan dada. 2 kali panjang, 2 kali pendek, 2 kali 8. Mulai. Ya, silakan dulu anak-anak. Anak-anak Bapak, sekarang Bapak akan memutarkan video mengenai lempar lembing. Bapak berharap dengan video ini kalian bisa mengamati gerakan-gerakan yang dilakukan pada video. Kemudian kalian nanti memberikan tanggapan atau pertanyaan mengenai video yang Bapak putarkan. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Nampak anak-anak? Nampak, Pak. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengamati sebuah video yang Bapak share atau Bapak bagikan.
Siapa kira-kira yang mau menanggapi atau mau bertanya mengenai video yang Bapak putarkan? Silakan. Kami, Pak. Ya, silakan, Desman. Ya. Dari saya, Pak. Oh ya, silakan Nofri. Jadi begini Pak, setelah saya melihat video yang barusan Bapak kirim, saya ingin bertanya, apakah tangan yang memegang lembing atau melempar lembing, tangannya harus lurus atau bisa sedikit ditekuk? Itu saja, Pak. Ya. Jadi pertanyaan Nofri, Juli, pertanyaan Nofri, apakah pada saat mau melempar lembing, tangan itu boleh sedikit ditekuk atau memang harus lurus? Ayo, siapa kira-kira yang mau menanggapi? Silakan. Kami, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan tim Dina. Menurut saya, Pak, sah-sah aja kalau tangannya sedikit ditekuk, karena itu kan tergantung kenyamanan pelemparnya, Pak. Itu aja, Pak. Ya. Baik, siapa lagi kira-kira yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ya, silakan Lisna. Menurut saya, Pak, tangan harus tetap diluruskan supaya ketika melempar lembing, kekuatan yang digunakan untuk melempar full atau penuh. Ya. Baik. Ada lagi kira-kira yang mau menanggapi? Dari kami, Pak. Juli. Jadi tanggapan dari kelompok kami seperti apa yang dibilang Dina, tergantung kenyamanan. Ya, menurut saya itu bukan salah satu apanya, tapi kan udah kita lihat dari videonya bahwa orang-orang itu melakukan teknik yang benar. Jadi kita apa salahnya kalau kita juga melakukan hal teknik yang tersebut dengan cara meluruskan tangannya. Baik. Ya. Ya, siapa lagi kira-kira yang mau menanggapi? Gak ada lagi yang mau menanggapi? Ya. Atau ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Silakan Jenny. Setelah saya melihat videonya, apakah pelempar lembing badannya harus terjatuh atau mengapa harus terjatuh? Ya, jadi pertanyaan si Jenny, tadi setelah Jenny mengamati video, jadi pertanyaannya apakah setelah melempar lembing, badannya harus terjatuh atau kenapa harus terjatuh begitu? Siapa kira-kira yang mau menanggapi? Silakan. Kami, Saya, Pak. Iya. Dua. Desman dulu, Desman. Ayo, silakan Desman. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Menurut saya, Pak, dari pertanyaan si Jenny tadi, menurut saya pelempar lembing itu jangan sampai terjatuh, Pak. Nanti bisa mengakibatkan cedera dan tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan selanjutnya, Pak. Baik. Ya. Siapa lagi kira-kira yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ya, silakan Linda. Menurut saya jawaban Desman itu sudah lumayan benar, karena memang badan si pelempar itu tidak harus terjatuh. Mengapa si pelempar bisa terjatuh? Karena mungkin dorongan yang terlalu kuat, atau karena menggunakan teknik yang kurang tepat, sehingga pelempar tersebut dapat terjatuh. Sekian, Pak. Baik. Sebenarnya tidak harus terjatuh, tetapi kenapa tadi dia bisa sampai terjatuh? Karena dia menggunakan tenaganya secara full. Ya, sampai dia tidak bisa mengontrol dirinya. Oke. Baik anak-anak, ada lagi kira-kira yang mau menanggapi atau mungkin mau bertanya kembali? Ada Pak, saya. Silakan, Juang. Posisi tangan ketika melempar lembing itu Pak, ketika berlari ditaruh di mana Pak? Apa di atas kepala, di atas dada, atau di mana Pak? Ya, jadi pertanyaan si Juan,
ketika kita membawa lembing, apakah dia memang di atas kepala atau di atas pundak, mungkin maksudnya di atas pundak atau bagaimana? Ayo, siapa kira-kira yang bisa menanggapi? Silakan. Kami, Pak. Ya, silakan. Desman. Enggak, Kaida. Oh, Ida ya. Ya, silakan Ida. Jadi Pak, menurut saya tentang pertanyaan si Juang tadi, gimana cara memegang lembing yang sebenarnya itu menurutku diletakkannya itu pas tepat di telinga atau sejajar dengan mata. Menurutku itu bagus karena mampu kita mengontrol lembingnya, terus cara kita melemparnya nanti juga akan terkontrol. Sedangkan jika kita melakukannya di atas kepala, otomatis saat kita akan melempar akan terpengaruh kekuatan yang terpengaruh dalam melakukan lemparan. Ya, baik anak-anak. Jadi tadi kalian sudah menanggapi kawan-kawannya, sudah bertanya. Bapak yakin kalian masih bingung ini. Yang sebenarnya bagaimana sih cara melakukan lempar lembing yang baik itu, ya kan? Nah, jadi untuk menjawab ini semua, Bapak memberikan tugas kepada anak-anak Bapak, buatlah konsep cara melakukan lempar lembing langkah silang, mulai dari cara memegang lembing, sikap awalan sebelum melempar lembing, gerakan melempar lembing, gerakan lanjutan, dan sikap akhirnya. Dah? Sudah, Pak. Kemudian anak-anak, nanti kalian boleh keluar dari Fitcon kita selama 15 menit Bapak kasih waktunya untuk mengerjakan tugas ini. Ya, kalian boleh mengerjakan ini dengan mengakses internet. Boleh melihat artikel di internet, boleh melihat di YouTube, tapi ingat, tidak boleh memindahkan hasil orang lain atau yang dari YouTube ke hasilmu. Ya, itu hanya sebagai bahan referensi untukmu. Paham anak-anak? Paham, Pak. Nanti setelah Bapak kabari atau Bapak pemberitahuan di grup, semuanya masuk kembali ya anak-anak. Baik, Pak. Ya, silakan anak-anak. Baik anak-anak, tadi kalian sudah membuat konsep bagaimana cara melakukan lempar lembing, langkah menyilang, sudah menyusun cara memegang lembing, sikap awalan sebelum melempar lembing, gerakan melempar lembing, gerakan lanjutan, dan sikap akhir. Sekarang kita menganalisis kesalahan dan memperbaiki. Satu-satu kelompok nanti menunjukkan hasil yang telah disusun melalui gerakannya atau mempraktekkan langsung. Kemudian nanti kelompok yang lain memperhatikan kesalahan-kesalahan yang masih terjadi. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Kita mulai dari tim Juli. Baik, Pak. Ya, silakan, Nak. Perhatikan anak-anak gerakan yang dilakukan oleh Dispen. Oke. Ya, sekarang kelompok Ida. Iya, Pak. Ya, sekarang kelompok Juang. Ya, silakan. Ya, sekali lagi. Baik. Baik anak-anak,
Tadi kalian sudah mengamati hasil dari rekanmu. Sekarang sampaikan apa yang masih salah atau gerakan-gerakan yang masih salah yang menurutmu yang dilakukan oleh temanmu. Kita mulai dari kelompok Ida. Silakan Ida. Baik, Pak. Baik, Pak. Menurut kami kesalahan-kesalahan yang terdapat pada setiap tim itu yaitu dimulai dulu dari kelompoknya si Dispen. Nah, menurut kami kesalahannya itu terletak pada tangannya yang memegang lembing. Di mana tangan yang memegang lembing itu enggak lurus, enggak seperti yang di video tadi. Terus di kelompoknya si Juang itu langkah kakinya itu kurang tepat. Terus kurang lompatannya. Kayak biasa aja lah, kayak jalannya biasa aja. Sedangkan di kelompoknya orang Risto itu cara ngevideonya itu kurang jelas. Jadi nggak bisa kami ketahui di mana letak beberapa kesalahannya. Seperti itu, Pak. Baik. Sekarang kelompok Dina. Baik, Pak. Menurut kami setelah kami amati dari beberapa kelompok, menurut kami di kelompok Dispen yaitu kesalahannya itu kakinya kurang menghilang, Pak. Sedangkan di kelompok tim Desman tangannya itu tidak lurus, Pak. Sedangkan pada video yang setelah saya amati tangannya itu lurus di belakang agar pada saat melempar lembing itu lembingnya menancap ke bawah tanah, Pak. Sedangkan pada kelompok timnya Juang, pandangannya tidak mengarah pada arah lemparan lembing, Pak. Itu aja. Baik. Sekarang tim Juang, silakan. Baik, Pak. Yang pertama dari tim orang si Desman, ketika Desman melakukan lempar lembing, tangannya itu ketika menyamping tidak diluruskan, Pak. Begitu pula dengan si Dispen, kesalahan yang sama. Ketika menyamping mereka luruskan tangan mereka. Nah, untuk si Risto pada video pertama tadi, Pak, waktu masih dalam kelas, karena jelas tadi di situ. Kesalahan yang ada pada Risto tadi pada video pertama itu, Pak, apa? Ketika pada gerakan akhirnya itu, Pak, si Risto memutar badannya. Baik. Sekarang tim Juli, silakan. Iya, Pak. Ya. Menurut pengamatan kami untuk gerakan yang dilakukan oleh Desman, kesalahannya terletak pada tangannya ketika dia melemparkan lembing tidak lurus. Sedangkan untuk Risto dan Juang kesalahannya itu sama, yakni pada langkah kakinya. Terus lompatannya juga kurang nampak, gitu menurut kami, Pak. Baik. Ya, jadi anak-anak, rekan-rekanmu sudah menyampaikan kesalahan-kesalahan yang masih terjadi ketika kamu melakukan gerakan lempar lembing. Sekarang Bapak kasih waktu 3 menit kamu menyimpulkan masukan-masukan yang kamu dapatkan dari rekan-rekanmu. Silakan anak-anak. Oke, sudah siap anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah menyimpulkan masukan-masukan yang telah kalian dapat dari rekan-rekanmu, hasil konsep yang kamu susun, bagaimana cara memegang lembing, bagaimana awalan sebelum melakukan lempar lembing, gerakan melempar lembing, gerakan lanjutan, dan sikap akhir setelah melempar lembing. Nanti hasilnya anak-anak tuangkan pada link Google Form yang ada pada layarmu. Nanti anak-anak, Bapak kirim linknya ini ke grup WA kita, dan nanti diisi ya anak-anak. Baik, Pak. Baik, Pak. Kemudian kamu membuat sebuah video
melakukan lempar lembing langkah menyilang. Nanti kamu melakukan gerakannya, satu orang memvideo, setelah itu videonya upload ke YouTube. Upload ke YouTube, linknya kirim ke WA Group sebagai bahan Bapak untuk melihat gerakanmu. Paham anak-anak? Paham, Pak. Jadi anak-anak, nanti yang kamu tuangkan pada link Google Form itu sebagai penilaian Bapak untuk penilaian pengetahuan. Sedangkan link YouTube atau video yang kamu upload di YouTube itu nanti sebagai bahan Bapak untuk menilai keterampilanmu. Sedangkan nilai sikapmu itu sudah Bapak lihat mulai dari pertama kita memulai pembelajaran sampai pembelajaran ini selesai nanti. Paham anak-anak? Paham. Ya, jadi anak-anak, kita sudah belajar mengenai lempar lembing, langkah silang. Kalian sudah mengamati video, kalian sudah bertanya jawab, menyampaikan pandangan kalian, kemudian kalian menyusun konsep bagaimana cara melakukan lempar lembing, langkah silang, kemudian kalian mempraktekkan dan rekan-rekanmu mengamatinya dan memberikan masukan atas kesalahan-kesalahan yang masih terjadi, kemudian memberikan solusi, dan kalian sudah menyimpulkan. Sekarang, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Dina. Jadi setelah saya mempelajari lempar lembing itu, saya dapat mengetahui teknik-teknik lempar lembing, yaitu tangan yang memegang lembing ditarik ke belakang, dan gerakan yang digunakan pada saat melempar lembing itu gerakan langkah silang depan atau langkah jinggat. Dan saat melakukan langkah jinggat itu posisi lembing tidak boleh bergoyang, dan tidak boleh menyentuh lantai. Dan keempat, posisi lembing saat akan dilempar harus sejajar dengan hidung, dan tangan yang memegang lembing harus lurus ke samping. Dan yang terakhir, ketika lembing sudah dilempar, kaki yang menjadi tumpuan itu adalah kaki bagian kiri. Dan juga manfaat lempar lembing, pertama, memperkuat otot, 2, meningkatkan daya tubuh, 3, melatih kelincahan, 4, membuat tubuh lebih lentur lagi. Dan satu lagi yang harus kita ingat dalam lempar lembing itu, dalam lempar lembing yang sah adalah ketika lembing menancap pada tanah, dan apabila lembing hanya terjatuh dan tidak menancap pada tanah, itu dianggap tidak sah. Sekian, Pak. Ya, baik. Jadi anak-anak, Dina sudah menyimpulkan apa yang dia dapatkan selama kita belajar mengenai materi lempar lembing. Yang perlu Bapak ingatkan, yang pertama, ketika kalian melakukan lempar lembing, kalian harus fokus arah lemparanmu kemana. Yang kedua, ingat, ketika kalian melakukan langkah silang, itu harus fokus supaya langkahnya tidak mengenai kaki yang satu lagi. Paham anak-anak? Paham, Pak. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita tutup dengan pendinginan. Ya, kepada anak-anak Bapak, silakan ambil tempatmu di mana tempat yang enak untuk melaksanakan pendinginan. Ikuti gerakan Bapak ya. Ya, arahkan tangan sejajar lurus ke depan. Ya, mainkan pergelangan tangannya.
Ya, sekarang arahkan jari-jari ke pundak. Putar lengan ke dalam. Oke, balas. Ketika hitungan keempat, buang napasnya ya. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. Mulai. 1, 2, 3, 4. Oke, terakhir. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4. Oke, ya silakan duduk kembali. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap apa yang kalian pelajari atau apa yang kalian dapatkan hari ini tidak dilupakan, melainkan boleh dimanfaatkan atau digunakan di kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak ya. Ya demikian pembelajaran kita anak-anak. Selamat siang. Siap. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen dan guru PAMU sebagai penguji saya dalam praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan yang pertama yang telah saya buat. Apabila terdapat kekurangan dalam praktek pembelajaran saya, kiranya dapat dimaklumi. Atas perhatian Bapak,